Perkenalkan, namaku Ferry, aku adalah seorang lelaki berusia 21 tahun. Setelah libur lebaran, aku pun kembali ke Jakarta tempatku melanjutkan kuliahku. Aku pergi ke Jakarta naik kereta, di dalam kereta ketika aku sedang duduk, tiba-tiba, datang seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil. Wanita itu pun duduk di sebelahku. Sepertinya, wanita itu juga merantau dari kampungnya ke Jakarta untuk mengadu nasib. Wanita itu sangat cantik, mempunyai kulit kuning langsat, khas wanita kampung. Namun ketika wanita itu melihat ke arahku, aku malah membuang pandanganku ke arah luar jendela kereta. Anaknya masih kecil, kira-kira umur 5 tahun. Setelah beberapa saat, kereta pun berhenti di stasiun, kami pun turun dari kereta, wanita itu pun pergi naik gokar. Aku pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Sedikit penyesalan kenapa aku tadi tidak mengajak wanita itu ngobrol di kereta. Aku pun segera bergegas kembali ke kosanku, namun ketika aku sampai keadaan kosan sedang sepi, mungkin mereka belum kembali setelah mudik lebaran. Ketika aku sedang menyusun kembali barang bawaanku, tiba-tiba wanita yang tadi kutemui di dalam kereta muncul di sana. Wanita itu pun menyapaku. "Mas, di sini kosan ada yang kosong gak?" tanya wanita itu. "Oh ada mbak, ini kosan di sebelahku kosong kok," jawabku kepadanya. Wanita itu pun lalu menemui ibu kos, dan menanyakan harga sewanya. Beberapa saat kemudian wanita itu pun kembali. Aku pun bertanya, "Mbak jadi kosnya?" "Iya mas jadi, barusan bayar sama ibu kos." Wanita itu pun mengulurkan tangannya sambil berkata, "Aku Maya." "Masnya siapa ya?" "Aku Ferry," jawabku padanya. Wanita itu pun masuk ke kosannya bersama anaknya tadi. Wah asik nih bisa sebelahan sama wanita cantik, pikirku dalam hati. Siang pun berganti malam, karena sebelahan, aku pun bisa mendengar percakapan wanita itu dengan anaknya. Sepertinya wanita itu sedang siap-siap untuk bekerja malam. Wanita itu berkata pada anaknya, "Mama kerja dulu ya, pintunya dikunci, jangan dibuka kalau ada orang," kata wanita itu. Aku pun melihat Maya yang sedang siap-siap berangkat kerja. Di situ aku melihat Maya memakai baju ketat, rok mini, serta stoking hitam. Lekukan badan Maya pun terlihat jelas dengan setelan seperti itu, pikiranku pun mulai kotor. Tiba-tiba, Maya menyapaku, "Mas, aku pergi dulu ya, titip putri di sebelah." Aku yang sedikit kaget pun menjawab, "Iya mbak, hati-hati di jalannya." Malam pun berganti pagi. Aku mendengar suara Maya yang sedang membuka pintu kosannya. Aku pun bertanya dalam hati, "Maya kerjanya apa ya? Pergi malam, pulang pagi, ditambah lagi setelan pakaiannya yang sangat menggoda." Beberapa saat kemudian, Maya memanggilku dari luar pintu. "Mas, aku boleh minta tolong gak? Tadi aku lupa beliin sarapan si Putri." Maya memintaku untuk membelikan sarapan anaknya, karena Maya tidak mempunyai motor. "Oh iya mbak, kebetulan aku juga belum sarapan." Maya memberikanku uang, lalu aku pun pergi membeli sarapan. Setelah aku kembali, Maya pun menyuruhku masuk ke kosannya untuk sarapan bersama-sama dengan anaknya. Pada saat aku masuk, Maya yang sedang mandi, menyuruhku untuk sarapan duluan. Ketika aku dan Putri sarapan, Maya pun keluar dari kamar mandi memakai handuk putih. Aku cukup kaget, karena Maya lewat di depanku, namun, aku hanya menundukkan kepalaku, berpura-pura tidak melihat ke arahnya. Beberapa saat kemudian Maya pun keluar kamarnya. Maya keluar memakai baju tank top dan celana pendek ketat. "Sudah sarapannya mas?" tanya Maya. "Iya mbak sudah," jawabku. Maya pun menunduk untuk mengambil piring-piring yang baru kami pakai. Tepat di depanku Maya menunduk, aku dapat melihat jelas gunung itu karena Maya memakai tank top. Maya yang sedang menunduk pun tiba-tiba menatapku, namun aku dengan cepat membuang muka, tapi sepertinya Maya sadar dengan tingkahku. Aku pun segera berpamitan dengan Maya, karena sebentar lagi, aku ada kelas kuliah. Maya bertanya, "Mas gak mau ngopi dulu?" "Gak mbak makasih, aku mau berangkat kuliah," jawabku. "Oh gitu ya mas, tolong sekalian bungkus sampahnya bawa keluar ya mas," pinta Maya. Aku pun keluar kosannya membawa sampah sarapan tadi.
Namun ketika aku melihat kotak sampah Maya, aku melihat beberapa bungkusan kondom yang sudah terpakai. Walah, ini Maya kerjanya apa ya? Kok ada bungkusan kondom di kotak sampahnya? Aku pun mulai berpikiran negatif, sudahlah itu bukan urusanku, aku pun harus segera berangkat kuliah. Pagi pun berganti malam. Di saat aku pulang, lagi-lagi aku melihat Maya yang sudah tampil seksi, bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sebelum aku masuk ke kosanku, tiba-tiba Maya memanggil. "Mas Ferry, aku boleh minta tolong gak? Tolong jagain Putri selagi aku kerja." Katanya si Putri takut ditinggal sendiri. Aku pun mengiyakan permintaan Maya, Maya pun menyuruhku masuk untuk tinggal di kosannya bersama Putri. Aku pun masuk dan menghabiskan malam menonton TV bersama Putri, lalu aku pun tertidur. Tiba-tiba di waktu subuh, terdengar suara Maya yang memanggilku namun dengan suara yang pelan, karena tidak mau membangunkan Putri. Aku pun membukakan pintu. "Maaf mas, ganggu ya?" tanya Maya. "Gak kombak, aku biasa bangun pagi kok." Namun ketika aku menatap Maya, sepertinya Maya lupa menutup semua kancing bajunya. Maya pun masuk dan melihat Putri yang sedang tidur. Ketika aku mau keluar kosan Maya, tiba-tiba Maya datang membawa kopi. "Mas mau kemana? Ngopi dulu, ini udah aku buatin loh," kata Maya. Karena udah terlanjur dibuatkan kopi, aku pun duduk bersama Maya di lantai. Maya yang duduk di depanku, sepertinya lupa kalau dia sedang memakai rok mini. Lagi-lagi, aku melihat sesuatu yang seharusnya gak boleh dilihat. Maya pun berterima kasih padaku karena telah menjaga anaknya di saat dia pergi. Sambil ngopi, Maya pun bertanya kepadaku. "Mas Ferry, udah punya pacar belum?" tanya Maya. "Waduh mbak, pengennya sih punya, tapi nasib berkata lain," jawabku sambil tertawa. "Lah di kampus kan banyak tuh cewek cantik, masa gak ada yang mau?" "Aku sih mau mbak, tapi ceweknya yang kagak," Maya pun tertawa. "Kalau mbaknya gimana?" tanyaku. "Kalau aku sih udah janda mas, suamiku dulu orangnya kasar, aku gak tahan, makanya aku merantau ke Jakarta sama anakku." "Aku pengennya dapat suami yang penyayang terutama sama anakku," jawab Maya sambil tersenyum menatapku. Setelah kopi kami habis, Maya pun kembali menunduk di depanku untuk mengambil gelas kopi tadi, dan lagi-lagi, aku melihat gunung terlarang itu lagi. "Walah ini Maya, gak tahu atau pura-pura gak tahu," pikirku dalam hati. Matahari pun sudah terbit, sudah saatnya aku pulang, aku pun berpamitan dengan Maya. Keesokan harinya di malam hari, seperti biasa aku tidur di kosan Maya sambil menjaga anaknya. Namun malam itu terjadi hujan yang cukup deras. Di waktu subuh, Maya pun memanggilku, aku pun membukakan pintu kosan. Aku kaget, melihat Maya yang sedang basah kehujanan. "Lah mbak, kalau hujan kenapa dipaksa pulang?" kataku. "Aku takut Putri sakit kalau lagi hujan makanya aku cepat-cepat pulang," jawab Maya. Maya pun masuk untuk melihat Putri, namun Maya terkejut karena Putri memakai baju dan celana panjang, serta memakai selimut tebal kepunyaanku. "Wah ini Masya yang urus?" tanya Maya. "Iya mbak, tadi sebelum hujan lebat, aku suruh Putri pakai baju sama celana panjang, terus aku kasih selimut tebal punyaku." Maya yang terharu langsung memelukku. Aku pun kaget, untuk pertama kali aku bisa merasakan gunung itu. Namun tiba-tiba Maya pun melepaskan pelukannya. "Waduh mas, baju mas jadi basah karena bajuku." Aku lupa kalau Maya habis kehujanan. Maya pun bergegas mandi, aku pun berinisiatif membuatkan Maya mie instan dan teh hangat, karena sepertinya Maya kedinginan sekali. Setelah mandi dan mengganti bajunya, Maya pun terkejut dengan mie instan dan teh hangat yang aku buatkan. Maya pun tersipu malu, "Makasih ya mas udah perhatian sama aku dan Putri," kata Maya padaku. "Ya udah mbak biasa aja kita kan tetangga," jawabku padanya. Aku pun berpamitan dengan Maya, karena bajuku juga basah karena dipeluk barusan. Ketika aku mau pulang, Maya pun mendekat dan sedikit membuka bibirnya, namun tiba-tiba si Putri bangun. Besoknya di malam hari, seperti biasa aku bersiap-siap untuk ke kosan Maya untuk menjaga Putri.
Namun malam ini berbeda, Mas, hari ini gak usah jaga Putri, kita jalan-jalan aja yuk. Maya yang tampil cantik dan seksi benar-benar menggoda malam itu, aku pun menerima ajakan Maya. Kami berjalan-jalan di pasar malam bersama Putri, di situ tampak jelas kalau Putri sangat senang, begitu juga dengan Maya. Sepulangnya dari pasar malam, kami pun kembali ke kosan. Namun sepertinya si Putri sudah sangat kelelahan, langsung tertidur pulas. Namun aku dan Maya masih belum mengantuk, Maya pun bertanya kepadaku, "Mas, udah mau tidur belum?" "Belum, paling juga main HP sambil nonton TV dulu sampai ngantuk baru tidur." "Ya udah, aku ikut nonton di kosan Mas ya, kalau nonton di kosanku nanti si Putri bangun," kata Maya. Walah, si Maya yang memakai rok mini dan tank topnya pun langsung masuk ke kosanku. Sembari menonton TV, Maya pun bertanya kepadaku, Mas suka gak sama aku?" tanya Maya spontan. Aku kaget, aku pun berkata, "Lelaki mana yang gak mau sama kamu Mbak, orangnya cantik, seksi, baik lagi." Maya mengambil remote TV, dan membesarkan volumenya. Lalu Maya mematikan lampu kosanku, jadi hanya TV yang menjadi sumber penerangan. Malam pun berakhir dengan senyuman, Maya berkata, "Udah lama aku gak ketemu lelaki yang sebaik kamu Mas. Tetap sayang sama aku dan Putri ya?" tanya Maya kepadanya. Aku pun mengiyakannya. Namun, di dalam hatiku berkata, apa benar Maya kerja sebagai kupu-kupu malam ya? Kalau iya, aku harus gimana? Aku pun tertidur sembari memikirkan itu.